Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Senja sore hari ini. Saya berdoa kiranya kita senantiasa ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan serta berkat-berkat-Nya yang melimpah. Sore hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Saya akan membacakannya buat kita semua. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin untuk firman Tuhan. Di sini kita belajar mengenai sikap hati Ayub. Sebelum kita masuk dalam sikap hati Ayub ketika dia mengalami pencobaan ataupun persoalan-persoalan di dalam hidupnya, kita tahu dalam pasal 1 sampai seterusnya bahwa Ayub adalah seorang pribadi yang pada zamannya sangat kaya raya, tapi walaupun dia kaya raya, dia memiliki sikap hati yang saleh, takut akan Allah, tidak melakukan kejahatan. Di sini kita membaca juga, kalau kita membaca dari ayat 1, pasal 1 ayat 1, di mana Lucifer, iblis meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Dan Allah pun memberikan izin kepada iblis dengan syarat sayangkan nyawa Ayub. Dan kita tahu bahwa dalam sehari apa yang menjadi kekayaan Ayub, baik ladangnya terbakar habis, ternaknya mati semua, dan ke-10 anaknya pun meninggal semua, mati semua. Dan terlebih mengecewakan Ayub adalah istrinya sendiri mengutuki Allah, bahkan menyumpahi dia untuk mati. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali melihat sikap Ayub, apa yang Ayub lakukan ketika dia ada dalam persoalan tengah-tengah masalah yang dia hadapi. Yang pertama adalah kita baca kembali di pasal 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Sujudlah ia dan menyembah. Ayub sujud dan menyembah. Yang pertama Ayub sujud dan menyembah. Sujud dan menyembah berasal dari kata sujud, duduk, menyembah, membungkuk. Artinya duduk membungkuk di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar sikap tubuh, tetapi sikap hati Ayub, di mana Ayub sungguh membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Ayub mencari Tuhan terlebih dahulu. Dia tidak mengandalkan kekuatan dia. Dia hanya sujud, menyembah, berseru, berharap hanya kepada Tuhan, meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Itulah sikap hati Ayub ketika dia ada di tengah-tengah persoalan atau masalah atau cobaan yang sedang dia hadapi. Seringkali kita saudara-saudari ketika kita dalam permasalahan, kita tidak mencari jalan keluar kepada Tuhan atau mencari Tuhan, berlari kepada Tuhan, tapi seringkali kita memiliki jalan keluar yang lain. Tapi di sini kita belajar bahwa Ayub memiliki sikap hati yang benar. Dia sujud menyembah, mencari Tuhan, pertolongan yang hanya daripada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita ketahui di sini, ketika Ayub berada dalam kesesakan dan persoalan dalam hidupnya, ketika dia dicobai, kita kembali baca dalam ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Saya menarik kesimpulan bahwa dengan kalimat ini, di ayat ini, bahwa Ayub sungguh sangat menyerahkan sepenuhnya permasalahannya, berserah penuh hanya kepada Tuhan. Yang sering kita sebut seperti berserah penuh kepada Tuhan, surrender all. Memang seringkali kita dalam keadaan masalah yang kita hadapi, kita berkata bahwa Tuhan, aku menyerahkan seluruh kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Tapi apakah benar itu yang kita lakukan sepenuhnya dengan hati dan pikiran kita? Seringkali kita juga berkata demikian, aku menyerahkan sepenuhnya permasalahanku ke dalam tangan Tuhan. Tapi kita masih memikirkan hal-hal, masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan kita khawatir, kita cemas, kita ragu kalau Tuhan akan menolong kita. Kita lihat betapa Ayub sungguh berserah penuh kepada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudari, apa yang Ayub lakukan ketika dia ada di tengah permasalahan dan kesesakan hidupnya,
Dia mengambil sikap hati tetap memuji Tuhan. Di ayat 21 bagian terakhir, terpujilah nama Tuhan. Di sini di tengah-tengah kesesakan yang Ayub alami, dia tetap berkata terpujilah nama Tuhan. Wow, sungguh dahsyat dan luar biasa apa yang Ayub lakukan. Sekalipun keadaan masalah yang dia hadapi, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap berkata terpujilah nama Tuhan. Mungkin sebagian kita berkata, aduh, bagaimana kita mau memuji Tuhan? Kita memikirkan masalah kita aja membuat kita jadi tidak fokus, atau mungkin pikiran-pikiran kita menyerang dengan sesuatu yang membuat kita menjadi lemah. Tidak bisa bernyanyi, tidak memuji Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi cobalah kita lakukan apa yang seperti Ayub lakukan. Dia memuji Tuhan di dalam kesesakan yang dia hadapi, di dalam cobaan-cobaan yang dia hadapi. Dan untuk yang terakhir adalah apa sikap Ayub yang Ayub lakukan atau ambil ketika dia berada di tengah-tengah pencobaan dan permasalahan hidup serta kesesakan-kesesakan yang dia alami. Kita akan kembali baca dalam Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di sini Ayub berpikiran positif, tetap berpikiran positif. Kenapa? Karena dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang baik. Iya, sikap yang terakhir, yang keempat, ketika kita menghadapi setiap permasalahan hidup, persoalan, tetaplah kita memiliki pikiran yang positif. Tetap selalu harus optimis, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, terlebih menyalahkan Tuhan. Tetap berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada maksud Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya berpikiran positif, tetapi kita juga harus optimis bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi Tuhan campur tangan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita akan buka untuk ayat terakhir di Roma 5 ayat 3 sampai 6. Saya akan membacakan buat kita semua. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, kesengsaraan itu tidak selalu membuat kita menjadi terpuruk, tetapi kita justru seperti firman Tuhan katakan, kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dalam ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan dalam tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan seperti apa? Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita miliki sikap hati yang benar seperti Ayub. Ketika kita berada di dalam pencobaan, di tengah permasalahan hidup atau masalah-masalah yang menekan kita, tetap miliki sikap seperti ini. Yang pertama tadi masih kita ingat, kita harus datang pertama-tama mencari Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, berserah penuh atau surrender all. Yang ketiga, tetap memuji Tuhan. Dan yang terakhir, berpikiran positif. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.